Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan meninggikan Dia bersama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Pemimpin berpujian Bapa mengurapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita yang lebih. Bapa kami berdoa untuk jalannya firman Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, agar kami dapat meninggikan Engkau di dalam ibadah kami. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa pimpin, Bapa sertai. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan limpah atas hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan pada kita. Yesus rela mati di salib untuk menebus setiap dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Jika pada hari ini Kau telah memberikan hidup yang baru atas kami. Terima kasih buat Tuhan, buat karya keselamatan yang telah Kau beri atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat darah pengorbanan-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari lebih lagi bagi Allah kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan bersama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Bersama-sama bagi Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau Kami mau tinggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami nikmati Tuhan kasih-Mu. Kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, buat penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu, dan dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Katakan bersama-sama. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Oh,
apabila dinyatakan bagi Yesus kita. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Katakan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Katakan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Kuasa-Mu Tuhan, pulihkan setiap kami, pulihkan setiap hati. Terima kasih, mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kami mengtinggikan-Mu, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah mulia. Kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Dengan darah yang mahal Engkau telah menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
Yesus telah mati untuk kita, dan dialah Allah kekuatan kita yang sanggup memulihkan kita. Mari bersama kita merajakan bagi dia Yesus, satu-satunya Allah pembela kita. Haleluya. Mari kita menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau siapkan tanah hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu dapat menjadi kekuatan kami, bertumbuh subur dalam hati kami dan berbuah-buah lebat bagi hormat kemuliaan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan kesungguhan hati kita nyatakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom. Selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Jumat yang sangat-sangat luar biasa. Karena di Jumat Agung ini kita memperingati tentang penyaliban Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberi kepada kami kemenangan dan kekuatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah
pada hari ini. Kirim kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat menikmati firman yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Allah. Bahasa itu banyak, ya. Ada yang namanya bahasa verbal, bahasa yang kita gunakan untuk bicara, bahasa yang ada suaranya. Tetapi ada juga bahasa isyarat, bahasa yang tidak ada suaranya, hanya isyarat tertentu yang kita berikan agar teman yang kita ajak bicara itu dapat menerima. Satu contoh, kalau kita bicara dengan anak usia 1 tahun, kita ngomong banyak, dia belum bisa menerima. Paling-paling dia dapat menerima 1-2 perkataan yang kita ucapkan. Lebih banyak anak yang usia sekian diajak dengan bahasa isyarat. Ya, banyak bahasa isyaratnya walaupun kita ngomong nanti kita gitu. Kita beli es krim ya. Mungkin dia tidak tahu perkataan es krim itu apa, tapi dengan isyarat yang kita gunakan, anak itu dapat menerimanya. Jadi yang namanya bahasa itu, kamu mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau orang Indonesia yang ketemu dengan orang-orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, dia dapat berbicara. Selesai. Tujuannya adalah kamu mengerti. Nah, Allah kepingin menunjukkan kepada dunia ini tentang kasih karunia. Bagaimana caranya? Berbagai macam bahasa, ya, berbagai macam isyarat yang diberikan kepada dunia ini supaya dunia mengerti bahwa Allah mengasihi dunia ini. Bahkan Allah lebih mengasihi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita buka dalam Roma 3 ayat 24 dan ayat 25a saja. Ayat 24 dan ayat 25a saja. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, Allah ingin berbicara tentang makna kasih karunia kepada kita, kepada manusia, kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Agar orang yang bisa menerima bahasa Allah ini lalu melakukan apa yang harus dia lakukan. Agar kasih karunia Allah itu tidak lepas dari hidup kita. Karena kita mengerti. Nah, kasih Allah diterjemahkan dalam penyaliban Yesus Kristus di Golgota. Aneh kan? Jadi kalau kita tidak kenal bahasanya, satu keanehan. Kenapa Yesus Kristus harus mati di salib? Ini bahasa Allah yang luar biasa. Jadi orang yang tidak bisa berbahasa pada waktu itu pun, karena dia orang dari luar kota, karena dia orang dari luar negeri, harusnya bisa menerima bahasa penyaliban Yesus Kristus ini. Nah, apa yang dilakukan atau apa maknanya tentang penyaliban ini? Dalam Roma 3 ayat 24 disebutkan
penyaliban itu berguna untuk penebusan dosa. Dan yang kedua, penyaliban itu berguna untuk pembenaran. Sesudah kita menerima makna penyaliban itu, ada makna yang tidak kalah penting, yaitu pembenaran. Pembenaran itu tadinya salah, tetapi dianggap benar oleh Allah. Ini yang harus kita terima. Ini yang harus kita maknai dalam hidup. Ini yang harus kita nikmati dari bahasa Allah ini. Nah, penebusan itu apa? Penebusan itu anggap aja lebih mudahnya, kita ini budak belian. Budak belian itu bagi tuannya tidak ada arti. Mau dibunuh, mau diapakan itu terserah tuannya. Dan dia harus bekerja mati-matian, tetapi tidak ada hasil yang dinikmatinya. Jadi tidak ada upah. Kamu harus kerja mati-matian, tidak ada upah. Nah, kita juga sama. Di dunia ini kita diperbudak oleh dunia. Kita bekerja mati-matian. Kita bekerja dengan seluruh kehidupan kita. Tapi mau diapakan oleh majikan kita, terserah. Kita tidak pernah punya hasil. Allah merasa kasihan. Kalau kita belajar dari bangsa Israel selama 450 tahun di Mesir, dia harus membangun kota, dia harus melakukan ini dan itu. Tidak ada hasil yang diberikan, tidak ada upah yang diberikan untuk bangsa Israel. Itu budak. Nah, Tuhan kepingin menebus kita dari perbudakan ini. Yang pertama, dari perbudakan dunia. Yang kerja tanpa hasil, yang kerja tanpa dapat dinikmati. Lalu Allah datang. Allah memberikan upah di dalam hidup kita. Yaitu damai sejahtera. Berapa rupiah tidak tahu. Berapa gaji kita tidak ngerti. Tapi kamu dapat menikmati damai sejahtera. Bersama keluarga, bersama sanak famili, bersama orang-orang yang percaya pada Yesus. Nah, jadi sesuatu yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita ketahui, Allah berikan, yaitu damai sejahtera. Dan Allah memberikan penebusan yang lebih inti, yaitu penebusan dosa, yang manusia tidak dapat melakukannya, yang institusi apapun tidak dapat melakukannya. Tetapi Allah menebus kita dari seluruh dosa kita. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Begitu enaknya orang-orang Kristen yang belajar tentang kasih karunia Allah ini. Dia dapat masuk surga. Nah, yang kedua, penebusan itu membebaskan. Kita dibebaskan dari tekanan dosa, kutuk dosa dan sebagainya. Kita telah dibebaskannya. Kita boleh hidup tanpa mengalami tekanan-tekanan dosa. Nah, lalu penebusan itu juga berupa penjagaan. Allah menjagai kita. Dari perjalanan hidup kita, Allah menjagai kita. Sehingga kalau kita mendalami Mazmur 23, kita benar-benar menikmati Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dibaringkannya aku di rumput yang hijau dan di air yang tenang. Kalau kita benar-benar mempelajari ini, penjagaan Allah kelihatan. Di setiap perjalanan hidup, di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan, justru kita diberi rumput yang hijau, air yang tenang. Maka jangan menganggap remeh kasih karunia Allah yang memberikan penebusan dosa dan memberikan pembenaran pada kita. Nah, tentang penebusan dosa
kita telah pelajari. Sekarang tentang pembenaran. Kita ini sebenarnya salah di hadapan Allah. Tidak layak di hadapan Allah. Karena dosa yang begitu banyak. Karena kita telah banyak melanggar firman Tuhan. Sudah ada firman Tuhan yang harusnya kita pelajari. Tapi namanya manusia melanggar firman Tuhan. Tapi melalui Yesus Kristus, dia mengatakan, aku membenarkan kamu. Pembenaran, sehingga kita boleh berhadapan dengan Allah. Sehingga kita boleh berada di bawah kaki Tuhan. Karena kita telah dibenarkan. Nah, dibenarkan ada kaitannya dengan penyempurnaan, pengampunan dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa berada dekat Allah karena telah kehilangan. Apa yang hilang? Kemuliaan Allah. Dulu kita boleh berhadapan dekat gitu, tetapi sekarang tidak boleh. Karena apa? Dosa. Maka efek dosa itu banyak sekali. Efek dosa itu kejam sekali. Kita harus belajar betul supaya dosa tidak melekat dalam hidup kita. Supaya dosa hilang dari hidup kita. Bagaimana caranya? Ya, menghargai kasih karunia Allah. Menerima kasih karunia Allah. Bahasa kasih karunia Allah adalah kematian Kristus di kayu salib. Nah, tujuan pembenaran supaya kita punya keberanian. Supaya kita punya keberanian untuk berada di hadirat Allah. Untuk masuk ke hadirat Allah. Keberanian untuk berdoa. Lalu yang kedua, kalau kita dibenarkan, artinya kita diperhitungkan oleh Allah. Roma 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Tinggal seberapa iman kita, seberapa itulah iman kita. Kalau kita punya iman yang kuat, pembenarannya juga kuat. Lalu bagian pembenaran juga banyak di dalam hidup kita. Nah, maka cara menghadapi bahasa Allah bagaimana? Yang pertama, hanya percaya dengan iman. Tidak yang lain, tidak ada usaha lain. Usahanya percaya dengan iman. Itu sudah usaha yang itu sudah merupakan usaha yang besar. Itu sudah merupakan usaha yang baik di hadapan Allah. Jadi pembenaran akan terjadi kalau kita percaya dengan iman kita. Yang kedua, kalau kita percaya dengan ucapan syukur. Jadi pembenaran ini akan terjadi dalam hidup kita kalau kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Jadi secara ringkas, bahasa Allah itu apa? Bahasa Allah itu Allah kepengen bicara kepada kita. Supaya kita mengerti kasih karunia. Bagaimana untuk mengerti kasih karunia Allah ini? Inilah yang harus kita mengerti dengan bahasa Allah. Dengan penyaliban Yesus di kayu salib. Itu bahasa Allah diterjemahkan untuk kita. Orang yang mengenal penyaliban Yesus. Orang yang percaya dengan penyaliban Yesus. Yang pertama, dosanya diampuni. Yang kedua, dia mendapatkan pembenaran di hadapan Allah.
Dan dengan diampuni dan pembenaran ini, kita boleh datang di hadirat Allah dengan seenak-enaknya. Karena kita telah dibenarkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Kau mengajarkan kepada kami untuk memperingati Jumat Agung. Dan di tengah Jumat Agung ini, kami belajar bahwa Engkau telah membenarkan kami. Bahwa Engkau telah memberikan kepada kami pengampunan dosa. Sehingga semua berkat dapat kita nikmati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus taat pada aturan pemerintah, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan berdoa. Yang kedua, tolong doakan agar ibadah online dapat jalan terus. Bagaimana caranya? Selain berdoa, Bapak Ibu like dari ibadah online, Bapak Ibu komen dari ibadah online, Bapak Ibu share ibadah online, minimal 5 orang. Pasti ibadah online dapat berjalan dengan baik. Lalu doakan agar kru sehat. Doakan agar alat-alat awet untuk melangsungkan ibadah online. Dan yang ketiga, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Tapi tolong beritahu teman-teman lain yang belum beribadah. Ajak ke GBS Haleluya Palur dengan jadwal minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Lalu Jumat itu ada ibadah raya, ibadah cabang dan juga ibadah permata. Sabtu ada ibadah kaum muda. Demikianlah pengumuman dari GBS Haleluya Palur. Mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami harus berpisah satu dengan yang lain. Namun kami masih menyatukan iman. Berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Yang kedua, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain. Yaitu Arin yang minta dijamah tentang tumor yang dimilikinya. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit serta sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang juga sakit asam lambung. Kiranya Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Dan saat ini kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Pak Doner, Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sutresno dengan Ibu yang tadinya sakit dan Engkau telah sembuhkan. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengabulkan permohonan kami. Dan sebentar kami akan pulang. Hantaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Bersyukur